Oke sobat bisnis, kembali lagi bersama saya Firdaus Yunianto. Pada kesempatan video ini saya akan mengupas bagaimana cara membuat database Accurate Online dan sekaligus setup database Accurate Online. Oke, kita simak video berikut ini. Pertama, kita masuk ke accurate.id, masukkan alamat email yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti yang sudah saya uraikan di video bagaimana cara membuat akun Accurate Online. Nah, setelah itu baru kita klik login. Tinggal kita save untuk mengingat login, atau diklik no kalau kita tidak mau mengunci untuk alamat emailnya. Nah, setelah muncul tampilan layar seperti ini, selamat datang, baru kita klik buat database. Kalau hanya untuk sekedar trial bisa membuat database contoh. Nah, tapi kali ini saya mencoba untuk membuat database baru. Kasih nama databasenya. Contoh di sini adalah PT Firdaus. Pilih warna background yang akan kita tempel di database. Lalu kita pilih logo. Logo yang ada di Accurate, tinggal kita pilih gambarnya, atau kita bisa menggunakan logo sendiri. Ini saya coba untuk mengambil contoh gambar yang sudah ada di komputer. Contoh aja, ini sudah saya masukkan logo, lalu kita simpan. Ya, berikut adalah database yang sudah kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah setting database. Kita klik database yang akan kita setting, atau kalau kita mau menambah database baru tinggal klik tanda plus. Oke, saya buka database Omset PT Firdaus. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Pertama adalah info perusahaan, kita masukkan nama PT-nya, level distribusi tinggal kita tentukan, produsen, distributor, ini hanya ada 3 pilihan, bebas kita tentukan mau pilih yang mana. Bidang usaha, klik di sini ada sudah beberapa default, tinggal kita tentukan kita mau pilih bidang usaha yang mana. Jika tidak ada pilihan di sini, kita pilih yang lainnya. Nah, baru masukkan nomor telepon, fax, email, periode akuntansi. Jadi periode akuntansi ini ada beberapa pilihan: Januari, Desember, Januari, Februari sampai Januari, Maret sampai Februari, tergantung kebijakan dari perusahaan. Secara umum di Indonesia adalah periode akuntansi Januari hingga Desember. Alamat kita tinggal isi, kota juga kita isi, provinsi, kode pos, dan negara. Setelah ini diisi, baru klik lanjut untuk tahap kedua. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus ditentukan. Jika iya, itu klik ya, jika tidak, dilewati aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah perusahaan memiliki beberapa cabang? Jika iya, klik ya, jika tidak, dilewati. Apakah bertransaksi dengan mata uang asing? Jika tidak, dilewati. Apakah perusahaan memungut dan membayar pajak BPN? Klik ya. Memotong atau dipotong pajak penghasilan? Klik ya.
apakah transaksi melalui proses persetujuan. Jika tidak, dilewati. Jika ya, klik ya. Aset ya. Anggaran, biaya, beban, dan penjualan, klik ya. Klik lanjut untuk tahap ketiga. Ini berkaitan dengan penjualan. Apakah perusahaan membuat surat penawaran? Ya atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan. Saat penagihan, apakah melalui tukar faktur? Jika ya, klik. Jika tidak, dilewati. Barang yang sudah dijual boleh dikembalikan ke pelanggan dan mengurangi piutang. Artinya di sini ada retur penjualan. Klik ya. Apakah akan menghitung komisi sales? Jika ya, klik. Jika tidak, dilewatkan. Apakah perusahaan akan menitip barang atau konsinyasi? Barang, jasa pengiriman, syarat pelunasan pada pelanggan. Klik lanjut. Berikutnya modul pembelian. Apakah ada butuh surat permintaan barang? Jadi sebelum melakukan transaksi order ke pihak supplier, diawali dengan permintaan barang, biasanya dilakukan oleh pihak gudang. Jika ya, jika tidak, diabaikan. Apakah melalui proses PO? Apa proses pengiriman diproses oleh pemasok lain? Jadi ada pihak ekspedisi. Klik ya atau diabaikan. Klik lanjut untuk ke modul persediaan. Apakah memiliki lebih dari satu gudang? Klik ya atau abaikan. Apakah memiliki lebih dari satu satuan? Contoh di sini adalah untuk satu barang memiliki satuan lusin, di atasnya lusin ada piece, lusin atau kardus, nomor seri atas barang. Apakah ada proses produksi? Jadi proses produksi di sini adalah proses produksi sederhana atau dikenal dengan istilah job posting. Nah, berikut adalah metode persediaan. Di sini ada dua pilihan, rata-rata dan FIFO, tergantung dari kebijakan perusahaan mau menggunakan yang average atau FIFO. Klik lanjut untuk langkah ke-6. Nah, di sini Accurate akan otomatis membuat daftar akun perkiraan. Jika mengikuti daftar akun yang sudah dibuatkan oleh Accurate, maka di sini klik ya. Jika tidak, berarti akun-akunnya harus disediakan sendiri. Artinya harus disiapkan master akun untuk di Accurate online. Saya coba klik ya di sini. Untuk selanjutnya klik selesai. Sini akan memproses penarikan akun yang ada di Accurate ke database PT Firdaus. Jadi Bapak Ibu tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Membutuhkan waktu beberapa detik untuk proses upload data. Nah, ini adalah tampilan awal setelah membuka database Accurate online. Ada beberapa contoh kegiatan di sini. Kalau ini tidak dibutuhkan lagi, klik tidak perlu ditampilkan lagi. Lalu kemudian klik tutup. Nah, berikut tampilan setelah proses pembuatan database online dan setup awal untuk database Accurate online.